Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vini dengan NIM K76222050. Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sepotong roti bisa sampai ke tangan kalian ketika sarapan? Atau siapa yang mengatur agar listrik di rumah tetap menyala? Semua itu tidak terjadi begitu saja loh. Nah, di video kali ini kita akan membongkar rahasia di balik roda perekonomian. Kita akan membahas konsep dasar dari pelaku ekonomi untuk kelas 10 fase E. Tujuan pelajaran kita hari ini ada 6, mulai dari memahami konsep dasar hingga menganalisis siapa saja pelaku ekonomi di sekitar kita. Sebelum kita kenalan satu persatu, kita harus tahu dulu apa itu pelaku ekonomi. Simpelnya, mereka adalah semua pihak, baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatannya apa saja? Ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, pemain intinya ada 4. Yang pertama, rumah tangga produksi atau RTP. Yang kedua, rumah tangga konsumsi atau RTK. Yang ketiga, rumah tangga negara atau RTN. Dan yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Kita mulai dari yang paling dekat dengan kita adalah rumah tangga konsumsi. Siapa mereka? Mereka adalah seseorang atau kelompok yang menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran utamanya jelas sebagai konsumen. Contohnya, saat kamu membeli kuota internet atau makan bakso, kamu sedang berperan sebagai RTK. Kalian pasti sering melihat ini di sekitar kalian, kan? Tapi tunggu, peran RTK bukan cuma menghabiskan uang. RTK juga berperan penting sebagai pemasok atau pemilik dari faktor produksi. Mereka mendirikan 5 hal penting bagi produsen atau RTP. Yang pertama adalah tenaga kerja atau disebut juga sumber daya manusia. Yang kedua, modal. Yang ketiga adalah tanah sebagai tempat usaha. Yang keempat, kewirausahaan. Dan yang kelima adalah sumber daya alam. Tanpa RTK, pabrik-pabrik tidak akan punya lahan, karyawan, atau modal untuk beroperasi. Karena RTK sudah meminjamkan faktor produksi tadi, mereka dapat imbauan dong. Nah, apa saja? Jika kamu menyewakan tanah, kamu akan mendapatkan uang sewa. Jika kamu bekerja, kamu akan mendapatkan upah atau gaji. Jika kamu meminjamkan modal, kamu akan mendapatkan bunga. Dan jika kamu menyerahkan keahlian kewirausahaan, kamu bisa mendapatkan laba atau hasil penjualan. Oh iya, RTK juga berperan sebagai wajib pajak kepada pemerintah loh. Sekarang kita pindah ke pemain kedua, yaitu rumah tangga produksi atau RTP. Secara singkat, mereka adalah organisasi komersial yang kegiatan utamanya memproduksi barang atau jasa untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen. Tujuannya jelas, mencari keuntungan. Ia bisa berupa perusahaan besar seperti Pertamina atau usaha kecil di dekat rumahmu.
RTP atau rumah tangga produksi mempunyai 3 peran vital. Yang pertama, sebagai produsen atau penghasil barang dan jasa. Yang kedua, sebagai pengguna faktor produksi. Ingat, faktor produksi yang dimiliki RTK tadi. Nah, RTP lah yang menggunakannya. Yang ketiga, sebagai agen pembangunan. Mereka membantu pemerintah membangun ekonomi negara lewat lapangan kerja dan pajak. Sebelum lanjut, cek pemahaman dulu. Jika Pak Budi menyewakan tanah untuk dijadikan pabrik sepatu, Pak Budi berperan sebagai apa? RTK atau RTP? Ya, benar. Pak Budi adalah RTK yang mendirikan faktor produksi berupa tanah. Pabrik sepatunya adalah RTP. Poin ketiga adalah yang paling powerful, ya, rumah tangga negara atau RTN. Peran pertamanya adalah mengatur kegiatan ekonomi. Pemerintah membuat kebijakan fiskal berupa pajak, moneter berupa bunga uang, serta aturan-aturan ekspor-impor agar ekonomi tetap stabil. Uniknya, pemerintah juga bisa main 2 kaki loh. Yang pertama, sebagai produsen, pemerintah mengelola BUMN untuk menguasai sektor vital bagi rakyat. Yang kedua, sebagai konsumen, pemerintah juga belanja. Mereka membeli barang untuk keperluan instansi seperti kertas, kendaraan dinas, atau jasa konstruksi jembatan. Terakhir, kita tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada masyarakat luar negeri. Peran mereka sangat luas. Yang pertama sebagai konsumen saat kita ekspor barang ke mereka. Yang kedua sebagai produsen saat kita impor barang dari mereka. Yang ketiga sebagai investor yang menanam modal di negara kita. Yang keempat sebagai sumber tenaga ahli. Kita sering melakukan impor tenaga ahli dari luar negeri ketika memang sumber daya manusia di sekitar kita tidak terlalu mumpuni atau belum mampu bersaing dengan masyarakat luar negeri. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana sebenarnya para pelaku ekonomi berinteraksi satu sama lain. Sebelum kita mulai, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang kalian ketahui mengenai circular flow diagram? Secara sederhana, circular flow diagram adalah diagram yang menggambarkan interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi. Melalui diagram ini, kita bisa melihat bagaimana uang, barang, jasa, dan faktor produksi mengalir di dalam sebuah perekonomian. Dalam mempelajarinya, kita akan membagi interaksi ini ke dalam 3 model utama. Yang pertama, diagram interaksi 2 sektor yang melibatkan rumah tangga konsumen dan produsen. Yang kedua, diagram interaksi 3 sektor di mana pemerintah mulai terlibat. Yang terakhir atau yang ketiga, diagram interaksi 4 sektor yang mencakup hubungan dengan masyarakat luar negeri. Mengapa diagram ini penting? Bagi pemerintah, diagram ini berfungsi sebagai alat bantu untuk membuat pola pembangunan nasional, mengatur dan mengontrol arus barang jasa serta faktor produksi di masyarakat,
mengukur serta mengontrol peredaran uang, menyusun APBN, dan mengatur distribusi pendapatan nasional. Dan yang terakhir, mengatur arus perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Tidak hanya bagi pemerintah loh, masyarakat juga mendapatkan manfaat seperti mengetahui hak dan kewajiban dalam ekonomi, mengatur arus barang, jasa, dan faktor produksi yang sering terjadi, serta memperluas wawasan mengenai jenis pekerjaan yang tersedia di masyarakat. Jadi kesimpulannya, ekonomi itu adalah siklus yang tidak terputus. RTK butuh barang dari RTP, RTP butuh tenaga kerja dari RTK, pemerintah mengatur keduanya, dan luar negeri melengkapi apa yang kita tidak punya. Semua pihak saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, sekarang giliran kalian. Coba lihat sekelilingmu. Identifikasi siapa saja pelaku ekonomi di dekat rumahmu dan apa peran mereka. Tulis jawabanmu di kolom komentar atau buku catatan ya. Di video selanjutnya kita akan menggambarkan peta interaksi mereka dalam Circular Flow Diagram. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar ekonomi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.